Assalamualaikum, jumpa lagi lur. Bismillah, ini kita mau hajar ini si spin Chevrolet spin. Biasa aja sih sebenarnya untuk pengerjaannya, cuman yang rada enggak biasa ini nanti kita bakal timpa si spin ini pakai spray gun konvensional. Jadi kita bakal pakai F75 produk dari Laconi, tabung samping, dia nozzle 13. Jadi kenapa kita pilih si Laconi untuk tema kali ini, karena kita ngejar nozzle-nya yang 13 itu. Nah, ini nanti kita pakai untuk spray keliling body. Jadi muter ini nanti ninggal root, cup sama backdoor. Ini kemarin keluhan dari yang punya kendaraan, dulunya pernah dicat pintu ini sama quarter enggak di blend, jadi warnanya putus-tus. Nah ini kan putus-tus. Sini juga sama fender kemarin ini putus-tus. Jadi kasusnya sama kayak yang pintu belakang. Ini kebetulan ada luka kemarin, sini penyok udah diketok. Ini ada luka chipping kecil-kecil, baret-baret gitu, udah dirapiin. Ini udah kita kasih degreaser, udah lap bersih, siap untuk hajar. Ini bumper juga ada luka-luka. Ini nanti bakal saya kasih tambah koran biar joknya enggak kotor. Ini joknya dipretelin, besok dicuci sambil nunggu mobilnya dipoles. Kita bersihin interiornya. Yang bagian kanan lumayan ini lukanya. Oke, bakal jadi manis, cakep, atau malah hancur? Nggak ngerti ya lur. Bismillah, moga-moga selamat. Oke, yuk langsung kita set spray gunnya lur. Oke lur, ini sudah kita pegang si konvensional, si miliki di ini ya, si Laconi F75. Kenapa kita pilih ini? Karena dia nozzle-nya 13. Kenapa harus nozzle 13? Karena ukuran nozzle ideal untuk kerjaan mobil, panel yang lebar seenggaknya 13. Kenapa 13 ideal? Karena dia bakal bisa ngasih lebar pattern yang lumayan lebar meskipun dia konvensional gun. Terus kalau misal pakai yang nozzle rata-rata ada di pasaran F75 pakai 1,5, gimana? 1,5 bakal resiko bikin droplet atau butiran kabut yang disemprotkan sama spray gun dia kurang lembut karena ini konvensional. Jadi kalau pakai spray gun yang pinter-pinter, misal pakai Iwata LBH 101, dia HVLP, terus meskipun pakai nozzle 15 bakal tetap bisa lembut, enggak seperti yang model konvensional macam gini. Nah berikutnya yang kita butuhkan untuk bisa dapat hasil kerjaan yang layak konsumsi, yang istilahnya jos gandos, top marko top, good marso good, itu sebenarnya apa sih? Jadi yang pertama kita butuh yang namanya droplet yang lembut. Jadi droplet itu butiran kabut yang disemprotin sama spray gun. Nah ini droplet. Nah itu yang muncul itu droplet. Nah terus untuk bisa dapat droplet yang lembut itu gimana sih? Kita butuh kombinasi setting yang tepat. Kuncinya itu. Untuk dapat setting yang tepat gimana sih? Kalau untuk di spray gun konvensional, intinya ada di satu, kental encernya cairan yang lagi disemprot dikombinasi dengan seberapa banyak ini ulir jarum yang kita buka, kemudian angin yang kita setting. Kalau spray gun konvensional dia itu gampangnya makin kencang angin itu bakal bisa makin lembut. Kalau pakai spray gun yang pinter-pinter, meski anginnya enggak seberapa kencang,
dia tetap bakal bisa lembut. Itu yang paling membedakan antara konvensional gun dengan istilahnya VOC compliant gun, atau gambarnya spray gun mahal, spray gun pinter gitu aja. Nah, untuk bisa konvensional dapat lembut, kita mesti kulik-kulik, cari-cari. Nah, untuk bisa dapat pressure yang tepat, sebenarnya gimana sih kalau kita mengacu di TDS Technical Datasheet, rata-rata konvensional spray gun itu main di tekanan 35 sampai 45 PSI. Jadi dia masih butuh tekanan tinggi untuk bisa kasih droplet yang lembut. Nah, kalau sudah kalau sudah pakai spray gun yang pinteran, misal pakai SATA yang RP reduce pressure, atau Iwata yang pakai teknologi HD di delivery, atau Bilbis yang Transtech, jadi transfer efisiensi teknologi. Nah, itu bakal bisa main di pressure kurang lebih 29 PSI, dia udah dapat lembut banget. Mau buat nyemprot pernis yang HS misal, tanpa thinner sedikit pun dia tetap bakal kasih droplet yang lembut. Tapi kalau konvensional dikasih pressure 29 PSI buat nembakin misal pernis HS, bakal kedodoran banget. Nah, terus misal di compare sama si HPLP main dari 15 PSI sampai kurang lebih di 23, pol-polnya 25 PSI. Jadi ini spray gun, dia untuk bisa kasih droplet lembut itu butuh angin yang gede, enaknya gitu. Makanya kalau pakai si konvensional, intinya cari setting angin yang paling dirasa lembut saat kita nyemprotin cat ataupun pernis. Nah, untuk nyari settingan yang tepat gimana? Yang pertama, kalau ini versi kami, intinya ini fan pattern kita buka full. Nah, ini udah mentok kiri, nggak bisa muter lagi, udah pol. Terus jarum ini kita cari dia, misal dari ini posisi 0 nutup, sengaja saya kasih cat putih biar enak ngedeteknya. Coba kita buka satu ulir, kira-kira gimana hasil semprotan dia? Cuman kecil segitu, nggak mungkin kan kita nembak satu body cuman pakai pattern segitu, berarti dia terlalu miskin. Kita kasih lebih kaya, kita buka ini tadi 2 ulir, coba kita hajar, lumayan, ini dia udah dapat enak. Nah, anginnya ini tadi kita kasih dia 1 ulir keluar, ini dari nutup pol dan nggak bisa nutup lagi, kita buka 1 ulir, kita tes kombinasi setting ini buka full fan pattern sama fluid tip. Jadi jarumnya kita buka 2 ulir keluar dari posisi nutup pol, jarak tembak 20-an cm lah, dapatnya kayak gimana? Lumayan. Kalau misal kita kasih 2/4, kira-kira dia bakal gimana? Nah, ini patternnya lebih lebar, tapi dia nggak sampai mewek. Misal kita kasih 2,5, coba kombinasinya gimana? Nah, ini berisiko. Jadi kalau dikasih 2,5 dengan kombinasi angin dibuka 1 ulir, dia berisiko. Jadi dropletnya terlalu basah, butiran kabutnya terlalu basah, bikin tembakan macam begitu. Nah, berarti ini spray gun idealnya di set di pol-polnya itu di 2/4, atau kalau pengen aman 2 ulir keluar. Kita coba. Nah, lumayan. Oke, lumayan. Kita set di 2 ulir keluar. Terus patokan ini angin kita kasih dia 1 ulir keluar. Kalau misal ditambah lebih kenceng lagi, misal ini dari nutup kita buka 1 ulir, terus ditambah misal 1 ulir 1/4, kira-kira gimana? Oh, ternyata dropletnya dia lebih rapi. Oke, kita
kita bakal coba di 2/4. Jadi pola kita nyari setelan yang paling ideal untuk spray gun yang model konvensional harus macam begini. Kalau ada yang pakai manometer, alhamdulillah bakal lebih mempermudah. Coba kasih di 35 PSI gimana dia, kasih di 33 gimana dia. Yang intinya kalau spray gun konvensional mesti siap rubah-rubah setting menyesuaikan dengan kekentalan cairan yang lagi disemprot. Ini tadi kita pakai cat Nason, kita kasih thinner mix ratio kira-kira 1:1. Kita bikin lebih encer. Kalau ikut TDS, si Nason anjuran 1:0,7 atau 0,8. Nah, kita kasih lebih encer. Kenapa? Karena ini spray gun cap telo goreng lur. Jadi ini spray gun bukan spray gun pinter, butuh cairan yang encer untuk bisa dia lembut disemprotkan. Kalau dikasih kental bakal ngap-ngap ini spray gun. Makanya kita kasih setelan yang lebih encer untuk mix ratio catnya. Terus di sisi lain kita cari setting ini bukaan jarum yang paling ideal, yang enggak sampai bikin resiko mewek macam gini. Oke, teorinya sudah cukup. Habis gini kita langsung praktek. Jadi intinya satu, cari droplet yang paling lembut dari kombinasi setting mix ratio cairan. Ini bukaan fan pattern full, ini kurang lebih di 2-2/4. Yang ini jarum angin kita mulai dari 1 putaran keluar. Habis gitu coba kasih tambah, kira-kira dia masih utuh atau sudah lubang tengah. Kalau misalnya ini dikasih kenceng, ini saya kasih 2 ulir keluar, suaranya kan kenceng banget ini. Ini biasanya untuk spray gun konvensional itu bakal bolong tengah. Coba. Oh, ternyata enggak. Berarti ini masih layak dikasih angin segini. Jadi kalau dijumpai misal ternyata dia bolong tengah, berarti anginnya kekencangan, mesti dikecilin dikit. Nah, ini langsung kita hajar loh. Yuk. Oke, seperti biasa kita fokus di area epoksi dulu ya lur. Jadi biar ngirit bahan. Nanti yang enggak epoksi, yang enggak kena epoksi bakal kita timpa di lapis kedua ataupun di lapis drop coat. Oke, spesial untuk yang area sini saya bakal posisikan spray gun waktu nembak dengan menukik rada ke bawah gini lur. Kenapa? Karena posisi blendingnya dia mepet. Jadi biar area semburan cat nggak lari sampai ke atas. Makanya kita kasih dia model begini. Area epoksinya lur, kita cek dropletnya macam gimana. Nah, ini yang area sini tadi lumayan, dia enggak kelihatan ngejeruk semprotannya, berarti settingnya lumayan. Meskipun ini kalau di compare sama spray gun yang pinter-pinter, anginnya berasa kenceng banget. Ya kalau konvensional pengen enak, mau nggak mau ya macam gitu. Macam yang ini di daerah sini. Nah ini dia udah mau tampil enggak ngejeruk hasil semprotannya. Tapi
dengan kombinasi begini, ini tadi kita rasakan catnya terlalu encer. Coba untuk lapis yang kedua kita bakal kasih dia lebih kental dikit. Ini dia nggak kelihatan ngejeruk banget. Area sini aman. Ini kita tunggu flash off kurang lebih 5 menit. Bakal coba saya timpa ujung ke ujung dengan thinner lebih sedikit, jadi catnya lebih kental dikit ya. Oke, waktunya kita lapis kedua. Ini saya bakal timpa mulai ujung ke ujung untuk bikin istilahnya mulai kita nata metaliknya lur. Setting ini saya bikin dia sedikit lebih basah. Ini saya buka lagi seperempat ulir, jadi ini 2/4 ulir. Fan pattern tetap full, angin saya sesuaikan. Nah, oke. Untuk setting angin untuk spray gun konvensional, dia sangat butuh untuk selalu dicek. Nah, kayak yang ini, nah yang ini ada berasa berebet gitu di pas trigger ditarik. Nah, jadi di jalur angin sini, jadi jalur angin ini ada terasa kayak dia nyendat gitu. Nah, kalau berasa kayak gitu berarti ada yang kurang tepat. Biasanya karena terlalu kenceng anginnya. Ini bakal saya coba cari. Oke, ini ketemu yang suaranya merdu, kedengar merdu. Terus di pergelangan tangan, di telapak tangan, anginnya enggak berasa berebet lur. Pas ditarik trigger dia juga mulus. Oke, saya bakal pakai setting yang ini. Ini ketemunya di kira-kira setengah putaran untuk buka yang ini. Ini tadi catnya saya kasih tambah sedikit lebih kental karena yang pertama terlalu encer, nggak mampu nutup sekrat. Oke, langsung ajar ya lur. Oh ya, ini warna grey, warna abu-abu, warna yang butuh kita ritme itu mesti menyesuaikan betul dengan fluid output. Jadi jumlah cairan yang keluar itu harus benar-benar kita imbangi dengan kecepatan ritme tangan. Di sisi lain, spray gun ini punya kelemahan yang paling bikin mumet, yaitu fan patternnya relatif kecil. Jadi saya nembaknya terpaksa di jarak sekitar 20 bahkan lebih, 20 sampai 25 cm untuk ngejar dapat fan pattern yang sedikit lebar. Nah, tujuannya biar saya enggak sampai bikin catnya belang-belang bergaris-garis tebel tipis. Jadi saya coba usahakan perhatikan betul overlapnya, saya bikin serapi mungkin. Jadi nanti coba dilihat di video, bakal saya usahakan ini overlapnya rapi banget.
Ini salah satu yang bikin acara semalam kacau lur. Terpaksa kita lanjut paginya. Nah, ini. Nah, dapat bonus fry up ini. Ngangkat tapi enggak yang parah. Jadi ini karena cat yang lama, dia furnace-nya ini. Kalau dari penampilan macam begini, ini dari yang sudah yang kita jumpai ini karena furnace atau clear yang sebelumnya dia enggak tahan kena thinner view. Nah, sudah aman, udah enggak ada lagi gejala fry up alias keriting ataupun ngangkatnya lur. Ini kita bakal timpa cat tipis-tipis dulu. Jadi tipis 2 kali, nanti kita tunggu kering betul baru drop coat muter 1 body. Oke, udah cukup bagus warnanya. Ini nanti kalau dikasih drop coat ya udah bakal enak. Metaliknya udah bakal enak dilihat, udah bakal asik nanti katanya. Nah, ini udah nggak ada gejala keriting-keriting lagi. Bismillah, moga-moga selamat ya lur. Oke lur, ini karena semalam sebenarnya pengennya langsung selesai dan ternyata ada kendala, terpaksa kita lanjut keesokan harinya. Mau nggak mau cat yang udah kita semprot harus diamplas dulu. Ini tadi kita udah kasih amplas pakai 2000 bekas, cukup sekedar untuk buka pori-pori aja. Kenapa? Kalau nggak diamplas nanti resiko bikin gampang ngeletek. Jadi mungkin ada yang pernah kejadian nemui furnace dia kayak ada ngeletek macam stiker gitu, pas diterusin dia ternyata ngelupas semua. Nah, itu salah satu penyebabnya, istilahnya colking gini. Jadi ada pengapuran karena proses furnace-nya nginep dulu. Jadi ngecatnya kemarin misal baru di furnace hari ini ada nginep, nah itu resiko bikin furnace nggak nempel maksimal. Ngecat pun juga gitu. Nah, ini udah kita antisipasi, udah kita amplas muter pakai grid 2000 sekedar untuk bikin pori-pori kebuka. Jangan sampai malah ninggalkan baret yang terlalu dalam, makanya pakai grid 2000. Oke, langsung kita mode drop coat. Ini saya bakal berangkat dari bumper depan. Nanti untuk yang area lambung saya bakal timpa model dari ujung ke ujung. Ini saya buka untuk setting, jarumnya saya buka 2,5 ulir. Terus fan pattern tetap full. Untuk angin ini saya buka kurang lebih 0,75 putaran. Jadi saya ketemu yang di bodi sini enggak berasa berebet-berebet, pas disemprotin juga enggak berasa berebet-berebet di settingan itu. Langsung hajar ya lur.
udah cukup area lambung kiri lur. Kita lanjut belakang dan bagian kanan. Ada yang kurang sip lur di area sini. Ini kemarin sebelumnya ada sambungan pernis di sini. Nah ini, jadi ini tadi kita timpa cat tipis dikit, tipis dulu. Ternyata dia masih kelihatan sambungan pernisnya. Ini perlu kita kasih cat lagi, tapi tipis-tipis aja biar nggak sampai keriting. Oke, semoga udah nggak kelihatan ini nanti. Nah, udah aman kayaknya. Oke, ini sambungan cat juga udah manis, udah nggak kelihatan putus. Gradasi warnanya udah mau halus. Nanti kita bakal kasih pernis sampai di area sini, terus kita sambung thinner di area sini. Nah ini kan kinclong nggak diamplas, yang ini mulai batas amplasan. Nanti kita bakal sambung di area sini. Oke, tunggu kering, bakal siap untuk timpa pernis loh. Nah ini hasil drop coat yang barusan. Metaliknya udah nggak kelihatan berdiri, terus juga nggak tampil mendung-mendung. Nah ini area sambung blending udah dapet, nggak kelihatan apa dropletnya gede-gede, kelihatan terpisah dengan dari cat yang lama, udah cukup halus. Ini nanti kalau ditimpa pernis harusnya dia udah nggak kelihatan sambungan catnya. Tadi yang keriting udah aman. Oke, ini bumper depan udah enak dilihat. Lambung bagian kiri ini dia udah ngedop, enak dilihat. Area blending catnya di sini. Oke. Nah, udah mau rata, dia nggak kelihatan apa gosong-gosong, mendung-mendung. Cuman kalau pakai sepetan konvensional gini, dia kalau di setting fluid outputnya banyak
Jadi jarumnya dibuka banyak sampai 2,5 ulir misal, itu dropletnya basah banget, gede-gede. Jadi tantangannya di situ. Kalau dibikin dropletnya halus, kita mesti kecilin setting fluid output, jarumnya dikecilin, keluar catnya dikurangin biar dia bisa lembut. Tapi kalau dikurangin catnya, dia kalau setelan jarum dikecilin, bikin patternnya kincup dan nggak mekar lebar. Kalau buat nimpa panel gede gini, sulitnya minta ampun kalau untuk dapat yang rata. Makanya kalau pakai sepetan konvensional, operatornya mesti telaten, mesti mau kerja keras untuk jaga ritme dan overlap yang rapat. Jadi ritmenya menyesuaikan betul dengan kemampuan spray gun untuk nyemprotin droplet. Nah, ini udah mulai kering yang area sambung tadi furnace. Oke. Kalau di gedein anginnya, sebenarnya dia dropletnya bakal jadi lembut. Tapi kalau untuk warna metalik, angin gede, tekanan gede itu bumerang, bikin metaliknya resiko berdiri, bikin gas spray istilahnya. Makanya ini tadi kita kasih dia thinnernya pakai Dakar yang tiu, catnya pakai Nason. Kenapa pakai thinner yang relatif kalem keringnya? Karena kita pengen dengan kemampuan si konvensional yang minta angin lebih gede untuk bisa dapat droplet lembut, dikombinasi thinner yang slow, tetap dia enggak bikin gas spray. Jadi tetap bisa mau lembut macam begini finishnya. Jadi metaliknya enggak sampai berdiri. Oke lor, kita tunggu kurang lebih 20 menit lagi sambil saya cuci spray gun, siap-siap ngeracik pernis. Oke, ini udah waktunya kita untuk timpa pernis lor. Yang kita pakai si Excel ini tadi kita bikin adukan, induknya 400, hardener 200, ini total 600 ml. Belum kita kasih thinnernya kita pakai si Dakar Tiu. Ini thinner kita kasih kurang lebih antara 8% aja. Nah ini masih kurang. Oke, ini kita kasih kurang lebih 8%. Kalau 600 berarti 10%-nya dia 60 mili. Ini segini ya, kurang lebih anggap aja nggak sampai 60 mili ya lur. Udah kita aduk dan bakal kita timpa. Coba kemampuan si F75 si Lakoni kalau diajak nimpa pernis pakai thinner sedikit, ini bakal kayak gimana. Nanti saya bakal timpa 2 lapis. Yang pertama istilahnya medium wet, baru yang kedua full wet. Jadi yang pertama setengah basah, yang kedua nanti bakal baru ditimpa basah. Settingnya kayak gimana saya bakal cari-cari dulu, karena udah 2 tahunan nggak megang si Lakoni, udah lupa. Ini pun tadi waktu ngecat nyari-nyari terus buat nginget-nginget, buat ketemu setting yang paling enak, yang paling tepat sama si Lakoni. Kalau pakai spray gun pinter sih enak, kita tinggal setting ala full wide open, habis gitu tinggal tentukan anginnya sekian udah beres. Cuman kalau buat si konvensional macam gini, kita mesti pinter-pinter cari kombinasi setting yang paling tepat. Oke lur, ini panelnya udah kita take load, udah bersih, udah siap untuk kita timpa pernis. Nah, untuk pernis saya bakal mulai dari sambungan antara bumper dengan fender. Ini panel paling kecil, jadi saya bakal taruh di sini. Mulai dari sini nanti lur. Nah, jadi saya bakal mulai sini, muter sana, balik lagi sini. Untuk setting, ini saya bakal coba buka jarumnya di 2 ulir dulu. 1,
Habis gitu ini dua ulir. Terus untuk angin saya bakal kasih dia coba satu ulir penuh. Pas ini satu ulir saya bakal coba gimana performa dia. Ini kalau dirasa udah nggak ada rasa bebet di bodi. Oke, segini. Untuk fan pattern tetap buka full. Saya bakal kasih medium wet dulu atau setengah basah. Bismillah, moga-moga selamat loh. Ya. Yang lambung sana dengan setting fluid output cuman dibuka 2 ulir terlalu kering rasanya lur. Ini saya coba kasih 2,5 ulir. Gimana apakah terlalu basah atau enggak, kita cobain dulu. Oke, ini tadi udah flash off kurang lebih 3-4 menit. Langsung saya hajar basah. Ini setting saya rubah jadi ke 2,5 ulir lur. Kalau dikasih tadi coba saya kasih ini saya kasih 3 ulir bukanya. Saya coba kasih 2 terlalu kering, 2,5 masih rada kering. Ini saya coba kasih 3 ulir udara. Saya buka kurang lebih 0,75 putaran dari nutup sempurna.
Alhamdulillah sudah kelar lur. Ini aduh kelenger aku. Ini hasil kita joget maksa pakai F75. Dari ngecat sampai pernis ya dapatnya macam gini. Jadi udah lama nggak pakai, saya mesti cari-cari lagi setting yang tepat, terus kombinasi mode jogetnya macam gimana. Ini tadi nyari-nyari. Kalau soal overlap sih pakai sepetan konvensional gini, overlapnya mesti bisa rapet. Jadi naik turunnya mesti rapet banget biar dia tetap bisa rapi. Karena kelemahan utama sepetan konvensional gini, dia cuman punya fan pattern lebar pola semprotan itu paling cuman ya 12 maksimal 15 cm lah. Itu pun jarak nembaknya rada jauh baru dapat segitu. Jadi kalau overlapnya nggak rapet, nanti warna kalau pas ngecat warnanya bakal tampil apa kayak garis-garis tebel tipis. Jadi nggak bisa padat rata, enak dilihat, rapi gitu. Kalau untuk mernis, kalau overlapnya nggak rapet, nanti bakal dapat kering basah gitu, jadi nggak bisa rata. Nah ini tadi keringetan sak jagung lor. Untuk bisa dapat yang dia enggak ngeflat banget, saya pengennya enggak kuincelong banget kayak glass finish, enggak, biar tampil ada orisinilnya juga. Jadi tetap harus ada jeruknya tapi nggak boleh gede-gede. Jadi cukup macam gini lah. Ini udah alhamdulillah banget. Jadi kalau pakai sepetan konvensional F75, F100 gini operatornya dituntut untuk mau kerja keras karena dia sepetannya memang sulit, dalam artian karena kemampuannya terbatas, jadi sepetnya kurang pinter, dia butuh usaha yang lebih untuk bisa dapat bagus. Nah ini jadi area sambungan cat yang kita blending tadi lumayan, udah nggak kelihatan sambungannya di mana. Nah ini tadi pojok sini saya sengaja nggak kasih cat sama sekali, diusahakan nggak kena cat karena ini nyambung sama panel fixture yang ini. Nah kalau misal dicat sekalian nanti resiko warna kelihatan putus. Tadi saya usahakan nyambung di sini. Ini alhamdulillah udah nggak kelihatan sambungannya. Ini bagian belakang. Ini pintu kita buka untuk tadi proses nyemprot thinner sambung di area dalam. Ini yang bagian sini ya lumayan bikin pusing. Oke, nah ini untuk area dalam gini sengaja nggak kita kasih koran, tapi cukup di amplas pakai 2000 yang area sini, misal bibiran sini. Terus setelah proses pernis, setelah selesai semua muter, kita kasih dia timpa thinner sambung di area sini, jadi nggak kelihatan bergaris. Nah kalau misal dikasih koran di sini, seringkali teman-teman saya jumpai bekas cecetan gitu dikasih koran di ujung sini atau di sini, itu dia kelihatan bergaris, jadi kelihatan kalau habis dicat. Nah kalau begini dia halus gradasinya karena kita dapat semburan cat itu dari celah-celah waktu pintu ditutup, ada celah-celah dikit, dia catnya ada nerobos dikit tapi nggak sampai masuk ke sini, paling di ujung sini aja. Nah waktu di pernis juga dia otomatis ada pernis yang nerobos dikit-dikit. Nah pas dikasih sambung thinner akhirnya bisa dapat halus kayak gini, nggak kelihatan bergaris bekas ada cecetan. Makanya yang area di body begini kita nggak kasih koran, nggak kasih masking, cukup di area
yang ini aja yang pintu. Jadi semua kita model gini kalau ada kerjaan nimpa area pintu. Oke, ini yang pintu sini. Aduh. Nah ini dapatnya. Iya, sudah cukup. Nah ini yang dapatnya area pintu sini. Tuh, wes, anak gambar ketek loh. Oke, kita bakal update lagi nanti setelah dijemur dan setelah kita poles.